Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam sesi kita kali ini, yaitu Product of the Week bersama Sika. Dan seperti biasa di sesi-sesi Product of the Week kita selalu menghadirkan professional reviewer, kita mengistilahkan. Nah, kali ini professional reviewer di sesi kali ini kita dibantu oleh Mas Raga dari Abodai. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mas Bayu. Dan juga di sini sebagai perwakilan dari Sika, kita kehadiran Pak Ignatius Rian. Biasa dipanggil Pak Rian ya Pak? Iya, Rian. Selamat siang. Selamat siang Mas Rian. Senang berjumpa kembali sama Sika Mas. Iya, waktu itu 2020 ya kalau nggak salah ya. Betul Mas. Nah, kali ini Sika akan sharing kembali di sesi kita di sesi Product of the Week kali ini. Nah, oke, mungkin kita langsung saja. Saya ingin mungkin menyapa langsung Mas Rian. Mungkin Mas Rian bisa menyampaikan lagi Mas di sesi kali ini. Mungkin Mas Rian Mas Rian bisa sampaikan Mas Rian di Sika sebagai apa dan bisa langsung menyampaikan Sika tuh dari mana sih Mas? Mungkin di sini ada yang belum mengenal Sika nih Mas. Silakan Mas Rian. Oke, terima kasih Mas Bayu dan Katalog Pro untuk kesempatannya kepada Sika. Untuk kembali kita ngomongnya berbagi ilmu gitu ya, berbagi ilmu ke bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin dari tim arsitek, mungkin dari tim kontraktor atau juga homeowner nih yang pengen tahu Sika tuh apa sih? Terus apa sih Dexil Sikalastik 590 itu? Oke, jadi perkenalkan, nama saya Rian, jadi bisa panggil Rian aja. Saya di Sika sebagai Product Engineer untuk waterproofing dan roofing. Jadi semua yang berhubungan dengan kedap air lah, kita ngomong gitu ya, pelapis kedap air, bisa kontak ke saya. Nah, sebelumnya Sika sendiri merupakan kita ngomong chemical manufacture yang berpusat di Swiss. Dan juga di Indonesia, kita juga punya beberapa plant. Kita punya 3 pabrik. Yang pertama di Bekasi, terus kita punya di Cilengsi, dan juga kita punya di Gresik, di Surabaya. Seperti itu, Mas Bayu. Jadi Sika itu nggak cuma supply untuk waterproofing, tapi masih banyak lagi material-material yang memang kita supply di Indonesia ini. Oke. Berarti nggak perlu khawatir ya, Mas, kalau misalnya memang membutuhkan varian lain dari Sika, nggak hanya waterproofing yang Sika punya. Iya, betul. Kita punya macem-macem. Jadi misalnya butuh apa, butuh perbaikan beton, bisa kontak Sika. Butuh apa, bisa kontak Sika. Selama kita bisa support, pasti kita support. Siap. Oke, nah kita langsung masuk saja, Mas, ke pembahasan kita kali ini, yaitu produk Sika Dexil Sikalastik 590. Mungkin Mas Rian boleh share screen tentang Dexil Sikalastik 590 ini. Oke. Ya, sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat Mas. Oke, terima kasih kembali waktunya. Jadi kita langsung mulai aja pembahasan mengenai, kalau di sini kita bikin judulnya roof waterproofing. Jadi yang ingin kita sampaikan di sini adalah melapisi atap Bapak Ibu sekalian supaya nggak bocor. Intinya seperti itu. Apalagi sekarang masih musim hujan gitu ya. Hujan lagi gede-gedenya, Jabodetabek atau di daerah lain. Jadi menurut kami cocok nih kita bawain presentasi mengenai roof waterproofing menggunakan Dexil Sikalastik 590. Seperti itu. Oke, next. Mungkin tadi udah sempat dibahas sedikit, Sika tuh merupakan chemical company, jadi kita nggak cuma supply untuk waterproofing aja. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih, kita punya 8 target market di Sika Global dan juga Sika Indonesia. Yang pertama kita punya konkrit. Konkrit ini kita supply berbagai, kita ngomong admixture gitu ya, obat beton yang kita campur ke dalam beton. Jadi biasanya kita supply ke batching plant, entah itu super plasticizer ataupun yang lainnya. Yang kedua kita punya waterproofing. Nah, waterproofing ini kita supply material-material yang biasanya Bapak Ibu temuin, misalnya Bapak Ibu bikin toilet atau misalnya bikin balkon. Nah, sebelum dilapis keramik itu biasanya kita aplikasi juga waterproofing. Jadi supaya kamar mandi ini nggak bocor ke bawahnya.
atau balkon nggak bocor ke bawahnya, seperti itu. Nah, yang ketiga kita punya roofing. Roofing ini sama pengertiannya dengan waterproofing, cuma kita bedain. Roofing ini khusus di atap. Jadi misalnya Bapak Ibu punya atap, dak beton, mau dibikin roof garden, itu kita juga punya material waterproofingnya juga yang tahan akar, ataupun waterproofing yang expose, seperti yang nanti kita jelaskan, Dexil Sikalase 590. Yang keempat, kita punya flooring. Flooring ini kita punya epoxy flooring, jadi untuk parkiran, untuk pedestrian, dan juga kita punya polyurethane script. Jadi yang tahan panas, tahan dingin, kita juga punya. Terus kelima, kita punya ceiling bonding. Ceiling bonding pasti Bapak Ibu udah tahu, sealant, kita punya sealant kaca, sealant precast, dan yang lainnya. Dan juga kita punya refurbishment. Nah, refurbishment ini misalnya Bapak Ibu bikin rumah ya, setelah ngecor kolom, dibuka bekistingnya, ada rusak. Nah, kita punya material perbaikan untuk kerusakan itu. Terus kita punya building finishing. Building finishing ini kita punya perekat bata ringan, punya perekat keramik, dan juga yang lainnya. Jadi yang berhubungan dengan finishing bangunan, itu Sika juga ada. Dan yang terakhir kita punya industri. Industri ini cukup unik, karena tidak berhubungan dengan construction, tapi kita supply sealant. Kita supply sealant ke Inka. Jadi misalnya Bapak Ibu tahu LRT Jabodetabek, itu kita juga supply sealantnya. Terus Transjakarta kita juga supply, dan juga berbagai merek otomotif lainnya, seperti itu Mas Bayu dan teman-teman sekalian. Lengkap ya Mas ya, berarti ya? Iya, lengkap Mas. Jadi butuh apa, coba kontak. Kalau kita punya, pasti kita support. Tapi misalnya Bapak Ibu, Pak saya butuh bata merah, maaf kita nggak produksi bata merah di sini gitu ya. Perekatnya kita punya, tapi bata merahnya kita nggak punya. Datang ke Sika bisa langsung selesai semua deh Mas Bayu kayaknya. Selesai Mas Raga. Jadi kita ibaratnya one stop supplier lah gitu ya, untuk di sini ya. Oke, kita mulai aja ya pembahasan mengenai roof waterproofing ya. Nah, jadi roof waterproofing itu kita masuk di satu segmen target market namanya roofing. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nih, dak atap gitu ya, dak atap ini salah satu hotel di Indonesia. Dak atap atasnya ada AC tuh, ada AC, ada water tank juga. Nah, biasanya dak atap ini Bapak Ibu bisa temuin nih di perumahan, entah itu perumahan landed gitu ya, landed house, terus ada juga high-rise building, apartemen, atau juga di pabrik-pabrik gitu ya, ada juga di public space seperti airport atau juga di pelabuhan, itu pasti rata-rata punya roof deck seperti ini. Nah, roof deck seperti ini pun biasanya nggak hanya jadi roof deck, tapi kadang ditaruh outdoor AC, terus ditaruh water tank, atau juga biasanya digunakan sebagai open space gitu ya. Misalnya teman-teman dari arsitek, wah lagi pusing deadline, naik ke atas gitu ya, naik ke atas, kita lihat pemandangan, itu bisa juga seperti itu. Nah, yang kita temui di Indonesia itu roof deck dari konkrit lah kita ngomong ya, itu slopingnya, kemiringannya itu pasti kurang dari 2,5%. Jadi yang kita temui, sloping itu kurang dari 2,5%, makanya kita butuh special treatment, karena kan dengan 2,5% itu mungkin masih ada genangan air sedikit. Misalnya habis hujan, ada genangan air sedikit, makanya kita butuh special treatment supaya dia nggak bocor. Jadi intinya kita bikin atap itu walaupun datar, tapi nggak bocor gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi foto yang tadi dengan foto yang ini nih, kita bisa lihat. Jadi yang tadi itu sebelum di waterproofing, tapi sudah diperbaiki crack-nya. Nah, foto yang setelah ini, setelah kita waterproofing menggunakan Dexil Sikalase 590, seperti itu. Jadi secara estetik pun mungkin masih lebih bagus dibandingin yang tadi ya, Saraga ya. Jadi yang menarik di Dexil ini expose ya Mas Rian ya. Ini yang disukai sama arsitek nih. Gitu. Betul. Iya, betul. Jadi ada dua fungsi ya Mas Raga ya. Jadi selain untuk waterproofingnya juga dari sisi nilai estetik dan tampilan juga masih mendukung ya Mas.
Betul, jadi kita nggak perlu repot-repot lah bisa dibilang mikirin kita finishing atapnya mau pakai apa lagi ya untuk di atasnya. Karena udah Ya, bisa langsung terbuka gitu aja berarti Mas Rian ya. betul Mas Raga. Jadi Hmm. langsung ibaratnya keinjak kaki lah gitu ya nantinya ya. Oke. Seperti itu. Nah, cuma sebelum kita ngomongin ke produk nih, pasti Mas Raga, teman-teman arsitek atau homeowner gitu ya, mungkin kadang suka bingung nih, kok waterproofing ada membran, ada juga liquid apply gitu ya. Jadi yang kiri itu membran, yang kanan liquid apply. Bedanya apa sih? Sika sebetulnya dua-duanya punya, yang membran ataupun liquid apply. Nah, kalau membran ini, membran jadi kita supply, itu udah gulungan. Jadi semacam, kalau Bapak Ibu bayangin kayak tikar lah. Udah jadi gulungan, terus kita lapisin tuh dak atap di atasnya. Jadi kita, entah itu kita bakar, entah itu kita lem, ataupun treatment lainnya itu bisa digunakan. Nah, yang sebelah kanan itu kita punya lam. Lam itu liquid apply membran, jadi Bapak Ibu bayangin kita Sika supply dalam bentuk pel-pelan cat. Jadi masih cair, terus kita tinggal coating pakai roller, pakai brush, pakai kuas itu juga bisa. Nah, bedanya apa sih? Plus minusnya apa? Jadi kalau membran itu memang ada sambungan Bapak Ibu. Jadi membran kan biasanya kita supply 1 kali 10 meter gitu, 10 meter persegi, pasti ada sambungan antara membran. Yang kedua, kadang-kadang membran itu, misalnya membran bakar, perlu adanya pembakaran gitu ya. Perlu pakai gas, perlu pakai torture gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang liquid apply ini selama dia tidak ditinggalin terlalu lama aplikasinya, dia nggak ada sambungan. Jadi kita bisa bilang kita bisa bilang minimalisir resiko kebocoran dari sambungan. Karena kita tahu sambungan itu yang paling rentan kebocoran. Yang kedua, kita aplikasi lam ini hanya pakai kuas dan juga roll. Jadi sangat simple dibandingin yang membran tadi. Tapi masing-masing pasti punya kelemahan dan kelebihan. Makanya kita rekomendasi nih, untuk membran biasanya kita akan kita propose itu di flat area. Jadi area besar 1000 meter persegi yang nggak ada naik turunnya, nggak ada outdoor AC, kita bisa gelar membran gampang. Tapi kalau kita banyak outdoor AC, terus banyak water tank, pedestal gitu, kita akan sarankan pakai liquid apply membran. Yang salah satunya Dexil Sikalasit 590. Seperti itu, Bapak Ibu. Berarti kalau di atas roof kita banyak pipa dan segala macam itu berarti disarankan kita pakai yang liquid ini ya Mas Rian ya? Iya, betul. Jadi bisa kelihatan di sini misalnya banyak pipa, itu kan pakai membran, wah tekuk, mana di atas di atas panas gitu ya. Jadi kalau cerita-cerita kita, tukang di atas aja udah panas, apalagi dia bakar membran, pasti bakarnya kurang sempurna. Makanya asal cepat gitu ya, asal cepat. Tapi kalau coating ya tukang pun mungkin seneng ya, nggak panas-panasan pakai gas, nggak pakai api, ya pasti kerjanya lebih detail lah, lebih punya hasil yang lebih memuaskan, seperti itu Mas Rega. Tapi kalau liquid sendiri itu sebenarnya dia punya ketebalan berapa sih Mas? Kalau ketebalan kita punya syarat sih Mas Raga. Jadi mungkin nanti di belakang kita jelaskan, tapi kira-kira kita 3 kali coating itu minimum. 3 kali coating itu dengan ketebalan 0,5 mili, jadi 500 mikron. Tapi pasti nanti arsitek atau owner gitu, wah masa sih mereka udah coating setebal 500 mikron, takutnya dicurangin gitu ya. Nah, kita punya trik-trik khusus nih, gimana sih nggak dicurangin sama tukang atau mandor gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini kira-kira deskripsi produknya. Jadi kalau Bapak Ibu punya dak atap beton, terus kemiringannya cuma 1% gitu ya, dan juga mau expose tanpa tutup keramik, tanpa tutup skrit, ini bisa dipakai Bapak Ibu. Jadi Dexil Sikalasit 590 ini satu komponen,
campuran antara poliuretan dan juga akrilik. Jadi kita bisa bedain mungkin di pasaran, dan Sika pun punya nih akrilik murni. Tapi kalau Dexil ini poliuretan modified akrilik, kita campur antara poliuretan dan akrilik seperti itu. Dan juga kelebihannya kita ada improve untuk ponding water, karena kita tahu di Indonesia mostly gitu ya, kadang atap flat pun walaupun sudah kita kasih kemiringan pasti masih ada aja yang genang, ada yang cekung lah gitu ya. Betul. Dan itu yang akan mungkin jadi trouble lah nantinya. Makanya kita improve untuk ponding water capability. Dan juga yang ketiga ini fully bonded, jadi betul-betul nempel sempurna nih. Asal substrate preparation atau persiapan permukaannya itu betul-betul dilakukan. Nanti kita akan jelaskan juga. Nah, untuk sloping requirement itu kita hanya butuh 1%, Mas Raga. Jadi misalnya atapnya bentangannya cukup luas, 1% mungkin nilai yang kecil ya untuk bentangan yang luas. Atau kalau nggak bisa, 0,5% pun itu kita masih toleransi. Oke. Gitu. Nah, Berarti untuk minimal di packaging 0,5 ya Mas tadi ya? 0,5 betul. Oke. Nah, untuk packaging kita ada yang 20 kilo dan juga 4 kilo. Kenapa kita ada yang gede, ada yang kecil? Yang 20 kilo itu kita lebih menyasar untuk bangunan yang cukup luas gitu ya. Kalau 4 kilo itu misalnya Bapak Ibu di rumah ada kebocoran dikit, tinggal tempel aja, tinggal dilapis ulang menggunakan yang 4 kilo. Jadi nggak perlu beli yang gede lah, istilahnya seperti itu. Untuk warna sendiri kita hanya tersedia 2 warna, abu-abu dan putih. Tapi kalau misalnya Mas Raga atau teman-teman arsitek lainnya punya bangunan cukup luas lah gitu ya, cukup luas misalnya 2000 meter, Mas saya mau warna kuning dong, mau warna hijau, itu kita bisa special request ke Sika. Oh, jadi Ada jadi minimumnya nggak ya? Kira-kira 2000 meter lah, Mas Raga. Oh, oke. Gitu. Menarik ya Mas Raga ya. Jadi Iya, makanya tadi saya penasaran sih soal warna tadi, finishingnya itu kan putih dan abu-abu ya saat ini yang ada di stok. Cuman kayak kan ya pengen lah pasti arsitek beberapa yang tiba-tiba kayak warna hijau atau warna pink merah dan segala macam. Nah itu kayak pengen tahu sih ada minimumnya nggak nih, atapnya harus berapa meter persegi gitu yang perlu di cover. Kira 2000 meter lah. Mas. tapi ada Oke. batasan warnanya nggak sih Mas Rian? Maksudnya mungkin yang sulit warna hitam atau mungkin warna-warna tertentu gitu Mas. Betul, warna hitam atau dark color itu memang agak sulit untuk untuk dibuat ya. Tapi warna-warna cerah misalnya Mas Raga mau dari atas pengen kelihatan ada roof garden gitu, warna hijau tapi seolah-olah roof garden cuma waterproofing gitu ya. Nah itu bisa warna hijau. Kita juga punya warna hijau, kita memang sudah produksi tapi kita tidak pasarkan secara retail sih Mas Raga. Oke. Seperti itu. Nah, untuk technical properties, elongasi di 360 dan juga tensile strength 1,7 MPa. Jadi, kalau Bapak Ibu ada yang nanya, Pak, kita coating terus beton kita crack, apa yang terjadi? Selama crack itu kita bisa bilang kurang lebih 1 mili, material ini masih bisa cover. Jadi nggak ikut crack lah. Masih ada lapisan waterproofingnya. Seperti itu. Tapi kalau crack berarti perlu di repair dulu ya Mas sebelum kita waterproofing atau Betul, gimana? perlu di repair. Nanti kita masuk ke sesi repair nih, Mas Ryan. Baik. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat feature and benefit-nya. Yang pertama dia satu komponen. Jadi kenapa sih kita selalu ngomong satu komponen lebih baik dari 2 komponen? Mungkin secara teori satu komponen dan 2 komponen itu nggak beda jauh. Cuma saat di lapangan, pencampuran antara komponen A dan B itu kadang suka ketuker atau kadang suka nggak pas. Sehingga material itu nggak jadi sempurna. Bisa aja settingnya lambat atau tiba-tiba komponen ini sangat punya nilai plus karena sangat mudah diaplikasikan oleh tukang. Dan juga UV resistant, jadi nggak masalah kena UV karena memang kegunaannya untuk expose waterproofing. Seperti itu. Dan juga yang kita bisa bilang tadi, itu seamless, jadi nggak ada sambungan.
nggak kayak membran bakar yang banyaklah sambungannya. Kalau ini tanpa sambungan sama sekali. Seperti itu. Oke, nah tadi saya juga udah singgung mengenai waterproofing akrilik. Jadi kalau Sikalastik 590 ini Dexil, kita bilang di dalamnya itu ada poliuretan campur akrilik. Nah, kita coba namanya QUV. Jadi QUV ini kita diemin material di dalam alat itu selama 1000 jam. Itu kira-kira kalau dikorelasi ke waktu kira-kira 2 tahun. 2 tahun terkena paparan UV. Nah, Sikalastik 590 ini sebagai kontrol. Ini konkrit biasa tanpa lapisan waterproofing. Dan juga ini ada waterproofing akrilik. Tapi kita nggak sebutin mereknya. Nah, waterproofing akrilik ini kalau pas kita rendam air, itu memang timbul blister. Blister itu yang bentol-bentol gini lah kalau kita bilang, Bapak Ibu. Kita nggak ngomong ini material lain, material Sika pun misalnya akrilik, untuk di atap dan juga terendam air, itu tidak kita sarankan. Sehingga waterproofing akrilik itu memang kita sarankan hanya untuk di dinding aja, di vertikal aplikasi, yang tidak terkena genangan air. Nah, yang terkena genangan air memang lebih cocok pakai poliuretan modified akrilik ini, Bapak Ibu. Seperti itu. Ini hasil tes. Ini juga hasil tes, misalnya mau nanya deh. Boleh. Tadi kalau akrilik itu sendiri, berarti sebenarnya dia tapi kalau terhadap sinar UV itu sebenarnya dia aman atau enggak ya? Kalau terhadap sinar UV aman. Kalau itu kita tes sambil direndam air juga sih. Oh, oke, baik. Siap. Oke. Boleh lanjut. Nah, oke. Nah, terus misalnya Bapak Ibu ada juga yang nanya, Pak, saya mau ruangan di bawahnya lebih adem. Pakai waterproofing apa atau pakai material apa? Mungkin kan di pasaran juga ada yang bilang mendinginkan bangunan gitu ya. Nah, mendinginkan bangunan ini kita bisa tarik data dari SRI, jadi Solar Reflectance Index. Ya memang kita punya hasil tesnya. Kita tes di Singapura, jadi untuk warna putih, kita ngomong warna putih aja nih Mas ya. Kalau warna grey itu hasilnya tidak terlalu memuaskan, tapi warna putih itu dia punya reflectance index sebesar 100,9. Jadi memang sudah memantulkan UV lah. Dengan kata lain bisa mendinginkan ruangan di bawahnya. Gitu. Jadi cukup tinggi. Itu bisa naikin berapa derajat ya kira-kira berarti Mas? Bisa naikin berapa derajat ya untuk suhu ruangan di bawahnya? Kalau kita pernah bikin tes, tapi memang bukan tes di ruangan yang betul-betul sempurna gitu ya. Kita coating semacam asbes, terus di bawahnya itu kita ukur suhu ruangan, itu kira-kira menurunkan sebesar 1,1 derajat Celcius. Lumayan sih. Nah. Ya, cuma kan tergantung material atasnya gitu ya, mau pakai beton atau metal gitu. Tapi kita coba pakai asbes sih. Oke, baik. Juga misalnya teman-teman arsitek ngejar mau green building gitu, kita juga punya sertifikasi Green Label dari Singapura. Kita juga punya beberapa tes yang mendukung Sikalastik 590 ini mendapatkan sertifikasi Green Label dari Singapura. Nah, ini yang paling penting nih, Bapak Ibu. Kalau tadi kita ngomongin cuma waterproofing gitu ya. Waterproofing sebetulnya mau yang coating, mau yang membran, itu yang paling penting substrat preparation. Karena kita memang kita tulis di product datasheet kita, method statement kita, preparation itu harus betul-betul dilakukan. Jadi harus bebas dari debu, terus crack juga harus ditutup, terus tidak ada kontaminasi oli atau misalnya minyak. Nah, kita lihat nih gambar ini. Mungkin kelihatan atau di sini crack nih. Ada retak di bangunan. Nah, kalau misalnya kita langsung coating atau kita langsung kasih waterproofing membran gitu ya, sebetulnya bisa. Cuma sayang Bapak Ibu udah bayar
waterproofing dari Sika gitu misalnya Dexil, tapi tidak sempurna hasilnya. Kita kan mau kita waterproofing tahan 3 tahun, 5 tahun, atau sampai 10 tahun gitu misalnya. Nah, sehingga crack ini harus ditutup dulu, Bapak Ibu. Tutupnya pakai apa? Seperti yang tadi saya bilang, Sika nggak cuma waterproofing, tapi Sika juga punya beberapa material repair nih, Mas Raga, banyak nih ya. Jadi saya sekalian singgung ini, kita bisa tutup menggunakan ini, Sika Dur 20 Crack Seal. Jadi memang material ini kita buat untuk menutup celah-celah retak sebelum waterproofing. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gambar yang kiri, itu sebelum ditutup retakannya, yang sebelah kanan ini setelah kita tutup retakannya. Jadi crack seal ini kalau saya ngomong seperti minyak goreng lah kekentalannya. Jadi tinggal dikucurin aja di retakan-retakan, itu akan ngisi sendiri. Jangan cari jalur retakan kemana-mana, dan juga setelah 4 jam, 6 jam itu kering. Baru kita aplikasi waterproofing di atas. Seperti itu. Nah, biar lebih jelas, saya kasih lihat videonya nih. Sorry, saya ini dulu ya. Share suaranya. Ya, mungkin sambil Mas Rian menyiapkan videonya, jadi saya sampaikan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang memberikan pertanyaan akan mendapatkan hadiah menarik atau rekomendasi menarik dari Sika. Udah kita siapin Mas Bayu. Siap, oke. Nah, tuh sudah disiapin tuh kata Mas Rian. Oke, kita langsung saksikan kembali video dari Dexil. Ya, jadi Bapak Ibu ini video Dexil Sika Lasik 590 dan juga persiapan permukaan sebelum kita aplikasi waterproofing.
Ya, jadi seperti itu, Mas Bayu, Mas Raga, untuk video aplikasi ini. Nah, Saya, kalau saya sambil nanya, ya, boleh nggak? boleh. Tadi kan di sudutan itu kayak ada satu aplikasi yang berbeda ya waterproofing. Itu apa sih sebenarnya? Itu kita ngomongnya reinforcement membrane sih, Mas. Jadi itu Oh, kayak oke. semacam kasta atau fiberglass yang memang kita tempel di sudutan. Oh, Karena kenapa sudutan itu kan kadang bawahnya dak beton, tapi di parapet itu pakai bata gitu ya. betul betul. Nah, pasti muai susutnya beda tuh. Biasanya paling gampang crack lah di area sudutan. Nah, jadi kita pakai reinforcement supaya tensile strength, daya tarik sikalastik 590 itu lebih kuat di area sudutan. Oke. Seperti itu. Itu untuk di sudutan yang misalnya untuk dinding parapet atau misalnya di sudut yang misalnya kita pedestal di atasnya tadi misalnya ada equipment ME itu biasanya kan ada pedestal tuh fondasi buat equipment ME. Nah itu di sudutan yang itu juga perlu dikasih gitu juga nggak ya Mas? Betul, biasa kita spekkan itu di semua sudutan sih. Oh oke, Raga. baik. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ketinggalan videonya, kita juga bisa lihat di YouTube dan juga kita akan post di katalog Pro-nya page-nya Sika. Kalau Bapak Ibu mau lihat aplikasi yang tadi nih. Seperti itu Mas Bayu ya. Ya. Nah, saya jadi mau sedikit tambahin pertanyaan dari Mas Raga nih, Mas Rian. Itu untuk ketebalan istilahnya kasanya itu sendiri, itu ada ketebalannya nggak sih Mas? Atau memang standarnya semuanya sama gitu Mas untuk aplikasi perkuatan sudutan itu Mas? Oke, kalau dari Sika, kita kan namanya Sika Rimat 120 atau Sika Sofamesh, Mas. Nah, ketebalan kita itu kita ukur kira-kira 250 mikron, Mas. Jadi 0,25 mili. Nah, tapi kita nggak tulis tuh di kemasan, tapi kita tulis gramasi. Jadi misalnya kita pakai Sika Rimet 120. 120 itu menunjukkan 120 gram per meter persegi beratnya. Oh, seperti itu. Iya. Lanjutkan Mas Rian. Oke. Nah, kita masuk ke sistem nih. Kalau tadi kan cara coatingnya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem. Jadi, sistem Sika itu ada dua. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini ya. Nah, kita jelasin satu-satu. Jadi, kalau sistem pertama, ini betul-betul full system. Full system itu, kita bilang full system karena dari A sampai akhir itu kita butuh kira-kira 1,6 sampai 1,9 kilo per meter persegi. Dan juga kita pakai yang C. C ini reinforced layer Sika 120 Rimet, seperti yang tadi saya bilang. Kalau yang tadi di video kan kita hanya pakai di sudutan atau di area crack. Tapi kalau sistem full ini, full system, kita aplikasikan reinforced layer itu di seluruh area. Kapan sih kita pakai yang ini, kapan kita butuh cuma di sudutan aja. Yang pertama, kita butuh reinforced layer ini kalau kita ketemu bangunan yang luas gitu ya. Misalnya 500 atas, pastikan mungkin akan dipakai orang lalu lalang untuk maintenance AC atau maintenance water tank. Nah, itu kita butuh tensile strength atau daya tarik si material yang lebih tinggi. Nah, makanya kita pakai reinforced layer di tengahnya. Nah, sistemnya seperti apa? Yang pertama A ini primer. Primer itu bukan material lain, tapi Dexil dicampur 10% air. Kenapa harus 10% air? Kita bikin Dexil itu lebih encer, supaya meresap ke pori-pori beton. Setelah kering, kita lapisin yang B. Yang B itu Sikalastik 590 Dexil tanpa campur air. Jadi langsung di aplikasi, pas masih basah, kita tempel yang C. C ini Sika 120 Rimet. Itu fiberglass, jadi dia akan betul-betul nempel sempurna di Dexil yang sebelumnya kita aplikasikan. Nah, terus kita aplikasikan lagi Dexil di atasnya, terus kita tunggu 1 hari biasanya. Jadi sampai sore ini kerja sampai tahapan yang ini, besokannya itu kita akan top coat menggunakan Sikalastik juga. Jadi dari layer pertama, primer, sampai terakhir kita cuma butuh Dexil dan fiber.
Jadi memang kita minimize tipe material di sini supaya yang kerja tuh nggak bingung pakai apa gitu kan. Jadi memang dari awal sampai akhir kita pakai Dexil semuanya. Nah, sistem kedua itu sistem recoating atau repair. Kita ngomongnya untuk refurbish lah, untuk perbaikan. Nah, perbaikan ini cukup hanya yang primer, campur air 10%, 1 jam 2 jam tunggu kering, terus kita aplikasikan lagi Sikalasic 590 tanpa air. Jadi nggak usah pakai air. Nah, setelah kering, baru kita aplikasikan lagi top coat. Jadi secara konsumsi itu lebih dikit lah dibandingkan yang full system tadi. Kapan sih kita pakai yang ini? Nah, kalau ini kita pakai misal untuk repair dan juga misalnya Bapak Ibu punya kanopi kecil di atas kaca, ukuran cuma 40 cm kali 1 meter, kita kan susah gelar-gelar fiber, gelar reinforcement layer. Cukup pakai sistem ini aja cukup. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin saya mau ada sedikit pertanyaan nih, mungkin sebelum Mas Raga tanya. Ini saya tertarik yang repair ini nih, Mas. Nah, biasanya teknisnya apakah perlu kita, kalau repair kan berarti pembetulan ya, Mas ya. Mungkin ada beberapa waterproofing yang sudah crack atau rontok. Itu apakah areanya betul-betul harus kita crop dulu, bersihkan, baru kita bisa aplikasikan Sikalasic 560-nya gitu, atau bisa langsung tiban, Mas? Oke, kalau cuma tadi misalnya Bas Bayu bilang ada crack, paling sering gini Mas, orang pasang scaffolding di atas atap gitu kan, kaki scaffoldingnya tajam gitu. Nah, kita cuma perlu cutter aja Bayu, kita perlu cutter di area yang rusak, terus kita hanya aplikasi di area yang rusak menggunakan Dexil. Seperti itu, jadi nggak usah keseluruhan area, hanya area-area rusak. Dan itu kita jamin nempel dengan area yang lainnya. Mohon maaf, walaupun waterproofing sebelumnya tuh dengan brand lain gitu, Mas? Oh nggak, maksudnya Sika juga Mas. Nah. Sikalasic Dexil, terus di repair pakai Dexil juga, itu pasti nempel. Gitu. Oke, jadi nggak ribet ya Mas, harus mesti kerja 2 kali. Iya. Kadang kan saya nggak mau bongkar semuanya gitu, hanya touch-up itu bisa digunakan. Oke. Ya, silakan mungkin Mas Rian dilanjutkan. Oke. Nah, ini project reference di beberapa tempat yang menggunakan Dexil Sikalasic 590 dan juga Rimat. Cukup banyak. Ini di airport, ini di Pekanbaru ya. Ini untuk repair kita juga lakukan. Jadi antara repair dan juga new project itu memang sama-sama banyak menggunakan Dexil Sikalasic 590 ini. Dan ini yang tadi foto di Kupang, salah satu hotel dekat laut. Seperti itu. Mas Rian mau nanya juga dong. Ya. Kayak tadi kan ada dinding parapet ya, dan waterproofingnya tuh kayaknya agak naik ke atas. Nah itu tuh minimal naik berapa senti ya Mas ke waterproofingnya itu? Ke dinding parapet. Kita rekomendasi 20 cm Mas. Oh oke, 20 cm ya. Baik. Berarti harus 20 cm aplikasinya naik ke atas dinding ya? Naik ke atas dinding, betul. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu juga lihat nih, setelah 20 cm itu betonnya expose gitu ya. Nah, ini memang belum jadi, tapi di atasnya itu dicat lagi. Jadi, misalnya Bapak Ibu nanya nih, Dexil setelah itu bisa dicat lagi nggak? Bisa. Jadi pakai cat dinding gitu ya, cat dindingnya satu komponen, itu nempel antara Dexil dan juga cat dinding. Seperti itu. Nah, yang terakhir, saya akan tampilkan juga satu video. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu kan tadi udah lihat presentasi dari Sika, gimana waterproofing di atas dak beton gitu ya. Nah, sekarang misalnya Bapak Ibu punya case nih, punya kasus di rumahnya kanopinya bocor. Entah itu pakai misalnya
Algeron atau misalnya pakai beton atau misalnya pakai metal, ini kita bisa lakukan juga nih. Saya play ya. Nah, seperti itu, Mas Raga dan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada atap metal di rumah untuk kanopi yang bocor dari bautnya gitu, pakai apa? Ya mungkin selama ini kita bisa pakai silen gitu ya, silen silikon atau poliuretan. Cuma mungkin ya ini pengalaman di rumah saya pun 1-2 tahun itu copot lah silennya. Mungkin karena tidak proper untuk pakainya. Tapi sekarang kita punya satu solusi, itu namanya Sicalastic 100 SA Tape dikombin menggunakan Sicalastic 590 Dexil untuk atap bangunan repair. Seperti itu. Mas Rian, berarti sebenarnya aplikasinya ini bisa di material apapun ya, di atap apapun ya. Karena kan sekarang juga ada banyak nih kita material-material atap yang kita bisa menggunakan cement board. Beberapa yang kita pakai atap menggunakan cement board. Nah, itu kan board kita bisa aplikasikan Dexil ini asal kemiringan tadi, Mas. Ada 0,5% lah minimum ya. minimum ya. Kemiringan si cement boardnya. Oke, itu dengan bentang berapapun dengan minimum tadi 0,51% itu masih bisa berarti ya untuk Masih bisa. aplikasiannya. Tapi kita tambahin reinforcement layer itu, Mas, yang Sicarimat 120. Karena kan di sambungan itu pasti di sealant dan juga pasti moisture cukup tinggi tuh ya. Nah, kita butuh reinforcement layer untuk di keseluruhan areanya. Seperti itu. Ya, karena ya itu sih dari sealant dan segala macam itu kan bibit-bibit ada kebocoran lah bisa dibilang di situ kan, kayak iya, betul. Ya aplikasi sealant segala macam, garapi segala macam kan itu yang agak susah dikontrol segala macam kan. Nah itu sih berarti emang kita di area sealantnya itu perlu diperhatikan ya, ada pengaplikasian khusus ya berarti untuk di area sealant itu sambungan yang bisa dibilang. Yes, betul. Untuk sambungan kita bisa pakai Rimat atau kalau mau gampang ya pakai ini yang Sicalastic 100 SA Tape. Oke, baik. Seperti jadi catatan sih. Banyak ya sekarang karena ada beberapa proyek gitu ya. Ada sih beberapa karena ya pengennya ada nggak pengen ngecor tapi pengen lihat lookset tuh di atasnya kayak semen seperti itu kan. Nah itu kita pengen coba pakai cement board yang bawahnya juga kita rangkanya bisa pakai rangka rangka baja gitu.
Iya gitu. Beberapa project sih untuk yang bentang-bentang lebar itu kita coba sih menggunakan atapnya semember seperti itu Oke, gitu. baik, baik. Nah itu kan ya atap itu kan memang bisa dibilang hal-hal yang paling tricky lah bisa dibilang karena Iya, segala macam kebocoran. Nah kalau udah bocor itu kan itu bisa kemana-mana dan cari sumber bocor itu kan susah banget ya bisa iya dibilang betul, betul, Mas. gitu. Betul, betul. Ya ini bisa dilakukan karena kita juga salah satu project yang saya ingat sih ada satu chapel gitu di Bali ya, salah satu hotel itu atapnya GRC, itu pakai Sikalasic 590 Dexil ini Mas. Seperti itu. Oke. Iya tuh GRC kan juga pasti ada sambungannya segala macam tuh. Nah itu juga kan perlu berarti di situ perlu ada treatment khusus lah ya. Betul. Persambungan modul itu. Oke. Nah mungkin yang pertanyaan berikutnya nih Mas, kayak di beton misalnya. Nah kan beton habis cor segala macam ini untuk di waterproofing sendiri itu sebenarnya ada umurnya nggak sih hari setelah dicor gitu? Oke, kalau umurnya paling baik itu setelah 28 hari sebetulnya Mas. Paling baik karena kita nunggu juga beton itu betul-betul full set ya, sampai compressive strength yang ingin dicapai gitu. Tapi misalnya banyaklah proyek, Pak saya ngecor sekarang, kapan bisa mulai waterproofing gitu kan? Ya biasa kita ngomong minimum itu 7 hari. Tapi dengan catatan Bapak udah nggak boleh ada pekerjaan lain di atap. Kadang kan masih beresin parapet, masih master parapet. Nah, kalau waterproofing diinjak lagi, itu takutnya ada goresan, ada kebocoran nanti. Gitu sih. Jadi biasanya kalau saya ditanya, Pak, kapan kita bisa waterproofing? Sampai kerjaan Bapak beres di atap, kita masuk waterproofing gitu sih. Oke. Iya. Dan untuk waterproofingnya sendiri ini pun sebenarnya dia perlu berapa tahun sekali sih untuk pengaplikasiannya? Maintenance lah kita ngomong. Iya, repair ya. Repair. Kalau Sikalasic 590 Dexil ini dengan pakai remat yang tadi full system, itu kita expect di 5-7 tahun, Mas. Oke. Setelah 5-7 tahun, itu kita rekomendasi untuk lakukan overcoating. Jadi kita coating aja atasnya. Kita nggak perlu kita kupas. Misalnya kita tahu ada lumut lah pasti di atas, atau kotoran debu gitu, kita bersihin, tunggu kering, itu kita coating lagi. Kenapa harus di overcoating? Karena pasti ada yang jalan lah di atas itu. Misalnya maintenance AC gitu ya, mereka jalan di atas itu pasti ada abrasi. Nah, overcoating itu untuk mengembalikan thickness lah kita bilang, mengembalikan thickness sesuai dengan full system dari Sika. Seperti itu. Oke. Menarik sih. Seperti itu Mas Raja. Oke. Saya sedikit tambahan ya Mas Rian. Tadi mungkin saya agak skip atau kelewat gitu. Tadi yang Dexil itu kan ada packagingnya ukuran berapa liter tadi? 4 kilo dan 20 liter sama yang di awal tuh. Ya 4 kilo dan 20. Itu untuk masing-masing luasannya itu untuk per kilogramnya itu bisa mencakup berapa meter persegi, Mas? Oh, daya sebarnya gitu, Mas ya? Ya, daya sebarnya. Jadi kalau daya sebarnya kita anggap yang 20 kilo gitu ya, 20 kilo dengan full system. Full system itu minimum 1,6 kilo ya per meter persegi. Jadi satu pel 20 kilo itu bisa untuk 12,5 meter persegi atap. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk atap yang misalnya 15 meter persegi, udah beli yang 20 kilo aja. Kalau 4 kilo beli banyak kan sayang ya. Mendingan beli yang langsung 20 kilo gitu. Gitu. Ini sama satu lagi Mas. Ini kan perbedaannya lumayan jauh nih, 20 dan 4 kilo. Ini apakah memang diperuntukkan untuk project dan retail, atau memang yang 20 project yang 4 kilo retail, atau sebetulnya sama aja gitu Mas? Kita bisa dapatkan itu di
untuk project dan retail juga. Gitu. Oke. Kita bisa ditemukan di mana aja. Jadi kita ngomong modern outlet gitu ya. Modern outlet atau misalnya toko-toko itu mereka juga jual yang 20 kilo dan juga 4 kilo. Mungkin kalau toko material tidak terlalu besar, itu hanya jual 4 kilo. Tapi modern outlet yang tersebar Jabodetabek atau kota besar, itu pasti ada yang 20 kilo juga sih. Oke, mantap. Ya, silakan Mas Rian. Ya. Nah ini ngomong-ngomong juga ternyata udah banyak pertanyaan nih. Nanti banyak sabar ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada juga yang udah tanya nomor teleponnya Mas Rian, kayaknya mau konsultasi lebih jauh nih. Boleh. Ya Pak Agus, nanti kita akan di-share nomornya Mas Rian. Boleh. Jadi kalau sama saya mau share, kapan sih Bapak Ibu harus pilih waterproofing expose? Kapan Bapak Ibu harus pilih waterproofing yang nantinya ditutup keramik atau tutup script gitu ya? Itu kan juga jadi awal mula gimana sih pilih waterproofing. Nah, yang pertama, misalnya Bapak Ibu dak atapnya itu hanya untuk toren air gitu ya, kita ngomong rumah lah. Kita ngomong rumah hanya untuk toren air, hanya untuk outdoor AC, itu Bapak Ibu bisa pilih waterproofing yang expose. Karena sangat jarang dilalui orang. Tapi, kalau misalnya Bapak Ibu di atasnya, kita ngomong office gitu ya, office, atasnya mau ada kedai kopi gitu, kedai kopi atau tempat nongkrong lah gitu ya. Nah itu saya sarankan pakai waterproofing yang non-expose, yang nantinya ditutup pakai keramik atau tutup tile atau misalnya tutup pakai conwood gitu ya. Kenapa? Karena gesekan dari sepatu itu misalnya sering gitu ya, kalau kedai kopi kan tiap hari ada yang nongkrong, pasti dilalui orang. Nah itu waterproofing expose rentan akan sobek itu. Jadi waterproofing expose ini dipakai kalau minim orang lewat lah kita ngomong gitu ya, low traffic gitu. Tapi kalau misalnya yang non expose yang harus tutup pakai keramik itu untuk medium to high traffic, itu kita sarankan yang non expose waterproofing. Seperti itu. Tapi balik lagi nih, kenapa sih sekarang makin banyak orang pilih yang expose waterproofing? Seperti yang tadi Mas Raga bilang tuh, kalau udah satu kali bocor, itu nyarinya susah. Kenapa susah? Misalnya kita punya atap keramik, waterproofing terus tutup keramik, bocornya di sebelah barat, ternyata ngucur di bawahnya sebelah timur. Jadi air itu ngalir di bawah keramik gitu. Sedangkan kalau waterproofing expose kan kita bisa lihat nih rusaknya di mana sih. Nah, rusak itu yang memang kita perbaiki. Jadi di titik itu yang kita perbaiki langsung, Mas Bayu gitu. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar keramik, nggak perlu bongkar script lagi kalau pakai yang expose. Seperti itu. Wah, ini pengetahuan bagus nih. Jadi biar nggak salah pilih waterproofing juga, Mas ya. Ya kalau kebutuhannya untuk look gitu, tampilan yang expose disarankan ya Mas ya. Tapi kalau ternyata di atapnya sekarang kan mungkin banyak mungkin rumah ataupun gedung yang memaksimalkan area atap ya Mas Raga ya. Jadi aktivitas orang di atas tuh juga tetap banyak gitu. Itu tidak disarankan ya Mas. Betul, tidak disarankan. Baiknya pakai yang keramik atau misalnya sekalian aja bikin roof garden gitu Mas Raga ya. Lebih bagus lagi tuh ya. Itu lagi ngetren tuh itu. Di atas ngetren ya. Roof garden gitu ya Mas. Tuh, kalau roof garden ya kita juga punya sih Mas Bayu, Mas Raga untuk waterproofing. Karena kan selain dia kedap air harus tahan akar kan. Iya, betul. Karena kan akar memang merusak bangunan. Seperti itu. Iya. Oke, silakan Mas Rian dilanjutkan pemaparannya. Oke, untuk Sikalastik 590 Dexil sih cukup di situ Mas Bayu. Jadi memang Dexil ini hanya untuk expose waterproofing. Ya. Jangan juga Bapak Ibu, Dexil nih kayak gampang nih aplikasi, cuma satu komponen, tapi ditutup keramik gitu.
itu nggak bisa juga. Antara perekat keramik dan Dexil itu nggak nempel. Jadi kalau pengalaman saya punya satu project, tiba-tiba ditelepon, Pak, keramik saya kok ngangkat semua gitu kan. Pakai apa? Pakai Sika, Pak. Oke, saya datang. Ternyata pas ke sana aplikasinya pakai yang Dexil ini. Terus ditutup lagi pakai keramik. Nah, plester perekat keramik dan Dexil itu nggak nempel. Makanya keramiknya ngangkat semua lah seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atasnya menutup keramik, jangan pakai Dexil, kita bisa ada pilihan lain, Sika Top 107, Seal, atau Sika Top 107 Plus, seperti itu. Oke, jadi FYI ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua, Sika itu banyak varian ya, Mas Rian ya? Banyak varian, betul. Baiknya adalah, seperti Pak Agus sampaikan nih di pertanyaan di kolom chat, mungkin berkonsultasi dulu dengan Mas Rian atau dari tim Sika yang lain. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu bisa mendapatkan produk dari Sikanya itu yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan ya Mas Rian ya? Betul, sesuai kebutuhan dan juga sesuai dengan area aplikasinya gitu ya Mas Bayu ya. Betul, seperti itu. Saya akan membacakan pertanyaan pertama dari Pak Justinus Martoyo. Terima kasih Pak Justinus. Pertanyaannya di sini ada beberapa pertanyaan dari Pak Justinus. Untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Justinus, yang sering kita temui pada roof deck atap beton biasanya retaknya bervariasi. Mungkin bervariasi kali ya Pak Justinus ya, bervariasi. Mungkin bervariasi. Ada yang besar dan retak rambut yang sangat kecil. Apakah Sika juga ada produk khusus untuk yang retak rambut yang sangat lembut tersebut, Mas Rian? Mungkin pertanyaan tersebut dulu boleh dijawab langsung. Oke, terima kasih Pak Justinus. Jadi memang sih retak itu kadang ada yang kelihatan, ada yang enggak gitu ya. Kadang kita pegang baru, oh ini retak nih. Ternyata ada juga yang retak itu sampai 1 mili gitu ya. Nah, antara retak rambut dan retak besar itu kita masih bisa menggunakan Sikadur 20 Krexil tadi. Karena kalau misalnya nanti Pak Justinus coba beli 20 Krexil, terus Pak Justinus taruh atau kucurin di atas bata ringan gitu ya. Bata ringan kan sangat berpori. Itu betul-betul habis terserap Pak Justinus. Jadi dengan kata lain, Krexil ini akan meresap ke retakan-retakan yang kecil juga. Retak rambut pun dia akan meresap, Pak Justinus. Nah, Krexil ini akan bekerja di retakan kecil, retak rambut, sampai retakan selebar 5 mili maksimum. Di atas itu kita harus pakai material lain semacam grouting seperti itu, Sika Grout 215. Mungkin sudah menjawab Pak Justinus ya. Ya, dan kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Pak Justinus. Nanti setelah pertanyaan kedua saya akan mengundang Pak Justinus kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan ya Pak Justinus. Nah, pertanyaan kedua, Mas Rian, ini untuk roof waterproofing apakah secara berkala perlu dilakukan repair ulang mungkin ya? Kalau iya berapa tahun sekali, mengingat kadang untuk atap juga dipakai untuk kegiatan sehingga rentan akan goresan. Nah ini mungkin maksudnya untuk repair yang mungkin tadi Mas Raga juga sempat sampaikan ya Mas Rian. Biasanya disarankan tuh di repair berapa tahun sekali atau berapa lama setelah pengaplikasian awal. Untuk pertanyaan kedua, jadi untuk waterproofing expose ya kita ngomong ya. Karena kan tadi Pak Justinus bilang takutnya ada goresan gitu ya. Nah, waterproofing itu yang Sikalas Dexil ini, itu kita sarankan 5-7 tahun itu di recoating Pak Justinus. Jadi dilapis kembali atasnya aja. Jadi kalau nggak rusak sampai bawah, itu hanya atasnya dikasih top coat aja tuh, menggunakan material yang sama, Dexil Sikalasic 590. Tapi tadi Pak Justinus juga bilang kadang dipakai untuk kegiatan gitu ya. Mungkin kegiatannya kalau misalnya kita bilang kegiatannya ternyata
buat nongkrong, buat barbecue gitu ya, itu kita nggak sarankan pakai Dexil ini, tapi kita lebih sarankan Pak Justinus ditutup menggunakan keramik atau skrit, tapi pakai waterproofingnya yang Sikatop 107. Seperti itu Pak Justinus. Oke, terima kasih Mas Rian, dan mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Justinus Martoyo. Ada yang ingin ditambahkan, Pak Yoyo? Silakan, Pak Yoyo. Baik, cukup. Terima kasih, kata Pak Yoyo. Oke, terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih Mas Rian. Mungkin Mas Bayu saya izin melanjutkan ya Mas Bayu? Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Martoyo dan juga Pak Rian. Saya akan lanjutkan pertanyaan dari Pak Iwan. Beliau bertanya, untuk menghindari gelembung yang timbul setelah sekian lama dipasang, apa yang terjadi pada hal ini? Apakah terjadi celah atau retak lembut halus sehingga air dan udara bisa masuk ke situ, atau karena faktor pengerjaannya yang kurang rapi, atau juga karena umur lapisan waterproofing yang berkurang? Silakan, Pak Rian. Oke, jadi gelembung ya, gelembung timbul setelah aplikasi. Ya. Mungkin saya bagi dua dulu. Yang pertama, gelembung timbul setelah aplikasi kurang dari seminggu gitu ya. Nah, kalau kurang dari seminggu, itu kita bisa kategorikan aplikasinya yang memang aplikasi. Biasanya kalau sebelum 7 hari aplikasi gelembung timbul, itu di substrat itu masih mengandung air. Nah, mengandung air, terus kan kita aplikasi waterproofing, di mana waterproofing itu kedap air. Nah, matahari kan menyinari si roof deck itu, sehingga air itu menjadi uap dan itu mendorong lapisan waterproofing yang ada di atasnya, sehingga timbul gelembung seperti itu. Kalau gelembung itu timbul 7 hari sebelum 7 hari setelah aplikasi gitu ya. Tapi misalnya udah 1 tahun, 2 tahun timbul gelembung, kenapa? Kemungkinan adanya ponding water yang terus-terusan. Nah, itu kita bisa bilang si Dexil ini kan memang kita syaratkan harus ada kemiringan tadi kan, 0,5% atau 1% sloping dari deck. Nah, kalau itu tidak dijaga dan juga misalnya tergenang terlalu lama, misalnya sebulan, 2 bulan, itu memang akan timbul gelembung seperti itu. Jadi kalau sudah timbul gelembung, sebaiknya itu dibongkar dulu area situ, terus ditutup atau ditebalin dulu menggunakan plesteran atau skrit, baru dilapisi lagi dengan Sikalasic Dexil 590. Seperti itu Mbak Ziza dan Pak Iwan. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Sika. Di sini ada Pak Rian, ada Bu Kristiana, dan rekan-rekan lainnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Raga yang sudah membantu rekan-rekan kita mengulas produk dari Sika, yaitu Dexil Sikalasic 590. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara hari ini. Sampai ketemu lagi di acara Product of the Week berikutnya di tanggal 26 Januari. Dan juga acara Protox di hari Jumat jam 2 siang. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.